Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, Prodi PGNI semester 4. Video ini untuk memenuhi tugas UAS ujian akhir semester pada mata kuliah pembelajaran IPA SDNI, dosen pengampu Wiranda Bayu Aditama MPD. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang sifat-sifat cahaya. Ada yang tahu nggak apa itu cahaya? Nah, pengertian cahaya. Cahaya adalah energi gelombang elektromagnetik kasat mata yang memiliki panjang gelombang 380 sampai dengan 750. Cahaya itu merupakan salah satu sumber yang amat dibutuhkan oleh seluruh makhluk yang ada di bumi. Cahaya berasal dari sumber cahaya seperti matahari, api, dan lampu. Sumber cahaya terbesar di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan cahaya yang sangat besar dan banyak manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Cahaya matahari dapat melihat benda, membedakan warna, dan melakukan kegiatan di siang hari dengan mudah. Di malam hari, cahaya dapat digantikan oleh lampu pijar, lilin, senter, atau cahaya lain dari sumber lain. Sifat-sifat cahaya dibagi menjadi 5. Yang pertama, cahaya merambat lurus, cahaya menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat diorekan. Simak video ini dengan baik. Kita akan bahas sifat-sifat cahaya satu persatu. Nah, sifat-sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus akan terjadi jika melewati satu medium perantara. Contohnya, pada malam hari yang gelap, kita membutuhkan senter untuk melihat cahaya dari lampu senter. Merambat lurus sesuai dengan arah senter. Pada siang hari, kita melihat cahaya matahari yang masuk melalui celah ruangan sehingga tampak jelas berkas cahaya terbentuk lurus. Dari contoh kejadian tersebut menunjukkan bahwa cahaya itu bersifat lurus. Terbukti jika sinar tersebut tidak terhalang oleh benda, sinarnya tidak bisa dibelokkan. Contoh cahaya merambat lurus. Contoh cahaya merambat lurus pada kehidupan sehari-hari adalah ketika rumah kalian ada atap yang bisa dimasuki oleh matahari. Nah, cahaya matahari itu akan merambat lurus. Kemudian, cahaya yang terdapat di goa. Kalian bisa lihat pada foto itu. Cahaya mataharinya merambat lurus ke dalam goa. Kemudian, cahaya yang dipancarkan melalui proyektor yang ada di sekolah. Lalu, kalian bisa lihat perform yang ada di panggung besar, pasti ada cahaya dari lampu-lampunya. Kemudian yang terakhir, cahaya yang dipancarkan dari kendaraan. Nah, yang kedua, cahaya menembus benda bening. Jika cahaya mengenai objek gelap, cahaya tidak akan menembus tapi membentuk bayangan. Contohnya, sifat ini bisa kita buktikan saat kaca di jendela rumah, meskipun dalam keadaan tertutup, ruangan rumah kita tetap akan terang. Selain peristiwa tersebut, kita bisa melihat bukti cahaya menembus benda bening pada peristiwa lainnya, misalnya pada saat lampu senter menembus gelas. Nah, di sana akan terlihat jelas dari cahaya menembus benda bening. Contoh lain dari cahaya menembus benda bening adalah ketika kalian mempunyai akuarium di rumah, kalian mengisi dengan ikan, maka kalian bisa melihat ikan berenang di dalam akuarium dengan jelas. Kemudian, contoh yang kedua, kalian bisa melihat di bawah permukaan laut yang bening, yang nyata dan jelas, maka air itu merupakan benda bening. Sifat-sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan. Ketika cahaya mengenai permukaan datar, cahaya akan mengalami pantulan teratur. Pantulan cahaya adalah proses terpancar kembalinya cahaya. Cahaya pantulan ini diterima mata sehingga benda dapat kita lihat. Tanpa cahaya, benda tidak akan dapat kita lihat. Misalnya, pada ruangan yang gelap, kita akan kesulitan untuk melihat benda yang ada di sekitarnya.
Contoh cahaya dapat dipantulkan. Apakah kalian pernah melihat bayanganmu pada genangan air? Permukaan air yang tenang menghasilkan bayangan yang jelas. Sedangkan jika kalian sedang berkaca, kaca tersebut juga akan menghasilkan bayangan yang nyata. Permukaan yang rata dan licin seperti air yang tenang memantulkan cahaya yang mengenainya. Pemantulan ini disebut pemantulan teratur. Pemantulan teratur menghasilkan bayangan yang jelas. Nah, contohnya seperti ada pada gambar di atas. Sifat-sifat cahaya yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Cahaya merambat melalui dua zat yang kerapatannya berbeda. Cahaya tersebut dapat dibelokkan. Pembiasan cahaya adalah pembelokan berkas cahaya yang melewati dua zat perantara yang tembus cahaya dan yang berbeda kerapatannya. Apabila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat ke zat yang lebih rapat, cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Peristiwa ini dapat kita lihat pada saat kita mencelupkan benda ke dalam air yang bening, dan yang kedua bisa kita lihat ikan yang berada di akuarium akan terlihat lebih besar dan terlihat lebih dekat. Nah, sifat-sifat cahaya yang terakhir adalah cahaya dapat diuraikan. Dispersi cahaya. Prinsip penguraian cahaya atau dispersi cahaya adalah penguraian cahaya putih menjadi warna-warni. Cahaya matahari yang kita lihat pada umumnya berwarna putih. Penguraian cahaya ini dapat kita lihat saat peristiwa terjadinya pelangi. Cahaya matahari terlihat berwarna putih terjadi tersusun oleh beberapa komponen warna seperti warna merah, jingga, kuning, hijau, nila, dan ungu. Cahaya matahari dibiaskan masuk ke dalam butiran air hujan. Pada proses pembiasan ini, cahaya putih matahari mengalami penguraian sehingga menghasilkan warna-warna pelangi. Benda yang dapat menguraikan cahaya adalah prisma kaca dan titik-titik air. Nah, inilah terjadinya pelangi. Thank you.